Halo, selamat malam teman-teman ngerti saham. Jumpa lagi bareng Mince Friska. Jangan bosen-bosen di Sabtu dan Minggu ini karena edisi agak long weekend ya. Jadi kita tetap bisa live buat emang long weekend ya, buat belajar berfaedah ada ya, weekend berfaedahnya nih. Nah, kali ini kalau kemarin kita udah bahas zakat saham, kali ini kita bahas tentang satu topik yang sangat menarik banget ya menurutku, tentang value investing. Dan yang kita undang ini ada Mas Teha ya. Mas Teha ini udah kayak udah saya anggap kayak kakak sendiri nih Mas Teha, karena udah senior. Dulu zaman saya awal-awal mulai berinvestasi di pasar modal, saya juga banyak belajar dari blognya Mas Teha ya, Mas Teguh Hidayat. Teman-teman kalau mungkin pernah baca atau yang belum tahu, itu teguhhidayat.com. Itu dari zaman saya masih maba, masih mahasiswa baru dan baru mulai terjun, itu Mas Teh udah ada gitu. Jadi ini panutan banget. Semoga juga bisa jadi panutan teman-teman lain nih dalam hal investing, khususnya di value investing ininya. Oh sebentar, kita ketik judulnya dulu ya teman-teman ya, value investing. Oke, kita print post. Minca coba undang Mas TH dulu sebentar ya. Kita undang Mas TH. Apakah sudah hadir? Nah, Mas TH sepertinya sudah live. Kita invite dulu ya. Teguh untuk accept. Sebentar ya. Kita sedang menunggu Mas Teguh untuk accept. Nah, ini dia nih. Selamat malam Mas Teguh. Selamat malam. Gimana kabar Mas? Nih kayaknya jadi kepotong nih kameranya Mas Teha nih. Enggak. Bentar. Saya lagi atur ini. Malam ini baru pertama kali, jadi saya juga masih Gak apa-apa Mas. belajar. Santai, kita kan mau ngobrol-ngobrol santai aja nih. Iya. Tapi ini udah cukup ya? Segini udah cukup bagus ya? Udah cukup. Okay. Yeah. Mas Teha gimana kabar Mas? Ini long time banget kita nggak bersua nih. Iya. Saya ini lagi di rumah ibu saya di Cirebon. Oh, jadi, lagi mudik nih. Iya, lagi mudik, terus ya mungkin nanti baru akan pulang agak lama, jadi ya lagi santai aja di sini. Iya. Ibu saya lagi Kayaknya kalau Mas Teha mah investor tiap hari santai kayaknya Mas. Ya enggak juga, tetap harus ada meeting segala macam. Cuman kalau udah akhir tahun ya bawaannya males ya, jujur aja. Jadi Jadi pengennya pulang, terus ya relax. Seperti sekarang saya lagi relax di rumah aja, nunggu ibu saya pulang, terus baru selesai makan, dan ya sekarang kita lagi live sama Friska seperti itu. Oke. Nih jujur seneng banget nih Mas Teha akhirnya pertama kali live, dan live-nya langsung bareng aku ya, karena selama ini kayaknya memang Mas Teha kan jarang, bukan jarang lagi, nggak pernah gitu untuk sharing-sharing di live IG. Nah kali ini spesial banget nih teman-teman ngerti saham. Kebanyakan teman-teman ngerti saham ini pemula Mas ya, kebanyakan masih yang baru terjun, dan kebanyakan itu investor angkatan corona ini Mas, baru terjun pas pandemi. Gitu. Nah kita ngobrolin tentang value investing, tapi sebelum kita ngobrol tentang value investing, mungkin boleh sedikit Mas Teha cerita tentang pengalaman ya, sejak kapan sih Mas Teha ini terjun di pasar modal, menjadi investor. Boleh mungkin cerita-cerita sedikit ke teman-teman di sini Mas. Ya, jadi sebagian besar sih sudah sering saya ceritakan ya, jadi di buku, di blog saya itu di teguhhidayat.com, seperti itu. Ngomong-ngomong, suara saya cukup kedengeran ya, Rizka? Cukup. Mungkin agak mundur dikit kali Mas ya, agak biar kelihatan. Nah, sip. Oke. Ya, kalau pengalaman sih dari tahun 2009. Jadi ketika itu karena kebetulan memang pekerjaannya di bidang itu ya. Jadi bos saya dulu bukan sekuritas, bukan aset manajemen, tapi lebih ke konsultan. Dan bos saya dulu namanya Pak Yosef, dan
saya sebenarnya actually salah satu karyawan pertama beliau waktu itu. Jadi sangat beruntung sebenarnya. Kenapa? Karena Pak Yosef ini suka ngajar. Karena saya karyawan pertama, jadi kerjanya itu bukan kerja, tapi malah belajar gitu loh. Nah, belajarnya soal apa? Sebenarnya bukan bicara soal investasi saham retail, tapi lebih ke apa ya? Apa namanya? Investasi tapi dari sudut pandang institusi. Jadi bukan investasi retail. Jadi kalau misalnya ada, saya sebut aja ya nama-namanya itu, JP Morgan, Barclays, Citigroup. Jadi lembaga-lembaga yang besar dari Amerika, dari Eropa masuk ke Indonesia, itu konsultasinya itu ke perusahaannya bos saya itu, ke Pak Yosef. Jadi sebenarnya, bos saya Pak Yosef itu, beliau itu dulu kuliahnya itu di Berkeley di Amerika Serikat. Jadi pulang ke sini kemudian beliau bikin perusahaan sendiri. Jadi level-levelnya itu sama seperti mungkin siapa itu, Pak Gita Wirjawan, terus siapa itu, Erick Thohir, seperti itu. Tapi beliau ya, bukan saya. Saya cuma karyawannya gitu loh. Seperti itu. Tapi saya belajar tentang merger, akuisisi, ya, valuasi, saham, segala macam. Dari situlah kita diajar investasi itu benar-benar langsung dari sisi fundamental. Kalau lembaga-lembaga besar itu masuk ke Indonesia, ya mohon maaf ya, nggak ada itu lihat grafik segala macam, nggak ada. Mereka ya lihatnya laporan keuangan, ya. Lihatnya kemudian apa namanya, manajemennya siapa, kinerja perusahaan bagaimana, outlook ke depan bagaimana, dan jangka panjang. Jadi ya dari situ, karena apa namanya, didikannya seperti itu, ya makanya saya jadinya mendalaminya fundamental. Waktu itu belum kenal istilah value investing, itu belum mengenal. Tapi intinya adalah fundamental. Nah, lebih dalam lagi kemudian ya sama bos saya juga itu, coba kamu belajar. Sebenarnya waktu itu juga belajarnya bukan langsung siapa itu namanya Warren Buffett, enggak. Dulu saya diajarinya itu sama JP Morgan. Jadi tokoh yang JP Morgan itu kan sekarang nama bank, ya, nama bank terbesar di Amerika Serikat. Tapi kan itu nama orang juga sebenarnya. JP Morgan itu tuh salah satu orang terkaya di Amerika Serikat pada abad ke-19. Jadi ini orang yang benar-benar senior sekali sebelum ada Benjamin Graham, sebelum ada Warren Buffett, sebelum ada kita semua, ada orang namanya JP Morgan. Nah, JP Morgan ini, ya dia pekerjaannya seperti itu. Dia ambil alih perusahaan senilai sekian, tapi pada harga yang murah. Lalu kemudian dia kembangkan, dia jadikan perusahaan besar, lalu go public. Lalu ada lagi saya belajar namanya itu Andrew Carnegie, segala macam. Jadi orang-orang kaya nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan bukan hanya sekarang ini, tapi sejak zaman dulu. Gitu. Nah, jadi banyak belajar sejarah seperti itu. Makanya saya juga istilahnya ketika mempelajari laporan keuangan, kuncinya adalah track record, saya bilang. Jangan langsung percaya sama perusahaan yang bagus, tapi kita harus lihat dari latar belakangnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian ya saya belajar sendiri tentang menghitung, bukan menghitung, menilai apakah perusahaan ini layak investasi atau tidak. Kemudian kalau layak, harga wajarnya berapa, segala macam. Nah, barulah dari situ saya belajar lagi tentang value investing. Dari Warren Buffett, segala macam. Pada bulan Februari tahun 2010, saya membuka rekening pertama saya waktu itu di Securitas. Seperti itu. Oke. Oh, keren banget. Malah berangkatnya dari, kalau bisa aku bilang sih keren ya, maksudnya berangkat dari sosok tadi yang berat-berat sebenarnya gitu. Iya, justru dari yang berat-berat dan sifatnya udah institusional, akhirnya malah Mas TH jadi belajar banyak dari situ. Oh, ini menarik banget, karena aku masih ingat banget dulu zaman aku awal-awal mulai belajar saham itu dari blognya Mas TH juga awal-awal baca. Zaman dulu kan masih sedikit kayaknya orang-orang yang sharing tentang
ilmu pasar modal saham. Nah, salah satunya nih Mas Teh itu panutan saya banget lah. Nah, Mas, kemudian kalau dilihat dari pengalaman udah ya cukup lama memang, tapi ada nggak hal yang paling mungkin pelajaran atau hal yang paling berharga selama pengalaman Mas TH 1 dekade ini, bahkan sebelumnya udah sempat bekerja di bidang pasar modal, itu kira-kira apa, Mas TH? Pengalaman saya adalah salah satu tantangan terbesar dalam berinvestasi itu adalah melihat jauh ke depan. Jauh ke depan. Jadi gini, sebenarnya sangat normal kalau misalnya kita beli saham hari ini, lalu besok lihat lagi gitu kan harganya apakah naik atau turun. Minggu depan dilihat lagi, bulan depan dilihat lagi, seperti itu. Kadang-kala ya setiap dari pagi sampai sore seperti itu. Semua orang melakukannya, termasuk saya dulu. Tapi dulu ya seperti itu. Tapi jadi gini, sebenarnya begini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau investor-investor institusi yang besar-besar itu, yang jutaan dolar, yang miliaran dolar, kalau mereka akuisisi perusahaan, ya mereka kan tidak trading ya, tidak beli saham. Sebenarnya mereka ada trading juga sih. Mereka ada beli perusahaan, lalu ada exit strateginya. Jadi kalau udah beberapa tahun nanti dijualnya bagaimana, seperti itu. Jadi tidak melulu untuk benar-benar di hold selamanya, seperti itu. Tapi sesingkat-singkatnya jangka waktu holding mereka itu biasanya 5 tahun. 5 tahun. Nah, saya bilang kalau misalnya untuk ukuran retail, nggak usah 5 tahun lah, 1 tahun aja. Itu kita bisa sudah 1 langkah lebih maju, bisa dibilang seperti itu, sebagai seorang investor ya. Dan itu actually pelajarannya saya dapat banget itu di tahun 2020 ini. Friska tentu masih ingat bulan Maret ya, waktu IHSG crash, iya kan? Itu saya setengah mati ngasih tahu ke member-member, ke orang-orang, ke teman-teman saya, nanti juga pasar akan rebound. Kita posisinya nyangkut, ya. Bapak nyangkut, sama. Saya juga nyangkut. Dan dan nyangkutnya itu nggak sedikit, gede. 40% kita rugi waktu itu. Luar biasa. Dan maksud saya, hari ini kan ya, kita dananya nggak seperti 10 tahun yang lalu, gede, Friska. Jadi ketika saya bilang rugi 40%, secara rupiah itu sebenarnya pusing kita lihatnya itu. Tapi ketika semua orang ya hanya melihat besok IHSG turun lagi, besok IHSG turun lagi. Saya bilang, coba kita lihatnya jauh ke depan. Coba kita lihatnya jauh ke depan. Jangan lihat, bahkan jangan hanya lihat tahun 2020 ini saja, lihat 2021. Saya tidak ngalamin tahun 2008 itu bagaimana. Saya tidak tahu rasanya seperti apa. Karena saya baru belajarnya 2009. Ya. Tapi kenyataannya adalah ketika crash di tahun 2008 itu, 2009 pasar naik lagi. Seperti itu. Betul. Friska, saya kasih tahu, hari ini gampang bilang bahwa pasar akan baik-baik saja. Karena IHSG-nya sudah naik. Iya. Ya. Hari ini IHSG sudah 6 ribuan. Tapi waktu bulan Maret itu, luar biasa. Waktu IHSG masih di 3.900, masih di 4.000, luar biasa. Saya bilang sama semua orang, lihatnya jauh ke depan, Saya nggak bilang 5 tahun, 1 tahun. 1 tahun saja. Nggak akan IHSG akan di sini terus. Ini justru kesempatan. Kalau memang punya duit, beli. Kalau nggak punya duit, karena duitnya udah masuk semua dan nyangkut, hold saja, saya bilang. Waktu itu. Sekali lagi, kalau sekarang gampang bilang bahwa oke, pasar udah recover. Dulu enggak. Dan itu ketika saya bilang dulu tuh nggak ada 1 tahun yang lalu. Bulan Maret, waktu IHSG crash seperti itu. Saya kira itu pelajaran berharga dan itu yang akan saya share juga sebenarnya nanti ke anak saya kalau nanti dia sudah mulai masuk pasar modal juga. Sekarang dia masih kelas 1 SD. Tapi saya akan ceritakan kalau dia nanti udah masuk gitu. Nanti bentar lagi pas udah 17 tahun langsung ya. Iya, kamu yang kamu alami hari ini tuh nggak ada apa-apanya. Dulu Papa pernah ngalamin gitu, seperti itu. Oke. Oh, keren. Ini denger ceritanya jadi memang lebih semangat lagi nih tentang optimisme lah untuk pasar modal kita. Nah, Mas TH,
kita nyinggung sedikit tentang value investing karena kan memang dari awal aku tahu pun Mas Hani sosok salah satu senior value investor lah di Indonesia. Nah, value investing ini banyak pemula yang mereka belum begitu memahami sebenarnya secara sederhana value investing ini seperti apa, Mas? Mungkin dari pengertian atau mungkin aspek-aspek yang lainnya seperti itu. Ya, kalau dijelaskan secara komplitnya sih ya butuh satu buku ya untuk menjelaskan itu semua seperti itu. Secara ringkasnya. Tapi kalau misalnya ya secara ringkasnya ya sebenarnya saya yakin teman-teman juga sudah sering mendengarnya ya. Jadi beli perusahaan atau beli barang senilai Rp1.000 tapi pada harga 400 seperti itu. Nah, cuman kan balik lagi, bagaimana kita tahu perusahaan itu nilainya 1.000? Ngitungnya bagaimana? Nah, ada dua hal sebenarnya, ya nilai aset hari ini dengan nilai aset di masa yang akan datang. Nilai aset hari ini ya berarti ekuitas perusahaan. Dibagi dengan jumlah saham beredar dapat namanya nilai buku atau book value, ya kan? Nah, nilai yang akan datang ya akumulasi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Kalau perusahaan dalam 5 tahun terakhir, contohnya gini, perusahaan asetnya saat ini Rp1.000. Nilai bukunya ya, nilai buku per lembar sahamnya Rp1.000. Kemudian total laba bersihnya dalam 5 tahun terakhir itu adalah Rp1.000 juga. Nah, itu kita bisa katakan berarti nilai intrinsiknya kurang lebih ya. Jadi nilai intrinsik ini juga selalu perkiraan, tidak pernah ada angka pastinya. Seperti itu. Tapi kita bisa katakan kurang lebih nilai intrinsiknya adalah 1.000 ditambah 1.000. Jadi nilai aset saat ini dengan akumulasi laba 5 tahun yang akan datang. 5 tahun saja, jadi jangan lebih lama dari itu. Berarti nilainya total Rp2.000. Berarti nilai wajarnya PBV-nya itu 2,0. Which is kalau kita beli pada harga PBV 1,5, 1,2, apalagi di bawah 1, 0, dan makanya kalau Friska tahu ya, waktu dari kemarin waktu pasar crash, IHSG crash, saya itu kan masih ada beli saham-saham yang mainstream bahasanya, seperti Sampurna, BNI, segala macam. Tapi begitu pasar mulai recover, saya mulai switch ke saham-saham yang PBV-nya 0, semua. Batubara, properti, seperti itu. Ya terbang itu. Ya saham-saham yang blue chip juga naik ya. Tapi yang 0, ini luar biasa kenaikannya. Kenapa? Friska bisa bayangkan. Perusahaan itu asetnya ada, aset bersihnya ada. 1.000 contohnya. Perusahaannya juga masih menghasilkan. Dalam 5 tahun terakhir itu ada track recordnya. Katakanlah yang tadi saya bilang, nilai aset dia 1.000, dalam 5 tahun terakhir dia menghasilkan total Rp1.000 juga. Sehingga dalam 5 tahun ke depan harusnya dia menghasilkan Rp1.000 juga. Tapi harga sahamnya cuma 500. Iya kan? Berarti nilainya 2.000, tapi kita beli pada harga 500 saja. Nggak usah dia naik ke 2.000, dia naik ke 1.000 saja, kita udah naik, udah cuan double. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya ada hitung-hitungannya kenapa saham-saham tertentu naik tapi tidak banyak, tapi saham lain naiknya banyak, seperti itu. Kalau dalam value investing, konsep dasarnya kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita lihat aset dia saat ini, akumulasi laba bersihnya dalam 5 tahun terakhir, di total berapa, kalau kita bisa beli sahamnya pada harga lebih rendah dari nilai totalnya tersebut, itulah value investing. Oke, nah sederhananya seperti itu ya teman-teman ya. Semoga udah mulai tercerahkan nih tentang value investing itu seperti apa. Sebenarnya sangat menarik. Dan yang lebih menarik lagi, aku kepo juga. Kenapa sih Mas TH dari awal ya memutuskan untuk menjadi seorang value investor? Karena yang aku lihat nih ya dari teman-teman ngerti saham itu hampir semua pemula. Itu rata-rata mereka pengennya trading, jadi trader kayak gitu. Apa yang membuat Mas TH ini tertarik sekali gitu dan memutuskan jadi value investor? Itu terkait balik lagi ke pengalaman saya ketika saya pertama kali belajar saham waktu di tahun 2009. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan ya bahwa klien-klien dari bos saya, klien-klien dari Pak Yosef, ketika mereka investasi dalam jumlah besar di sini, Friska, saya pernah lihat loh,
Jadi ada satu kliennya bos saya itu dia bukan negosiasi, dia minta saran tentang satu perusahaan yang akan mereka akuisisi senilai 2 triliun rupiah. Wow. Dan itu jumlah yang ya jangankan saat itu gede banget. Ya sekarang juga masih gede ya. Iya. Dan apa namanya? Ya dan mereka tidak main-main. Tidak katakanlah berniat beli. Tetap ada, sekali lagi saya katakan, tetap ada exit strateginya. Jadi setelah perusahaan senilai 2 triliun itu dibeli, nanti 5 tahun kemudian mereka jual, mudah-mudahan bisa dijual ada harga 5 triliun. Jadi kan ada keuntungannya. Seperti itu gitu ya. Nah, dari situ saya tuh merasa apa ya? Jujur aja Friska. Melihat bapak-bapak, waktu itu kan saya masih sangat muda. Usia saya waktu itu masih 23 tahun. Ya. Saya masih anak muda yang nggak ngerti, masih culun dan segala macam. Tapi ngelihat bapak-bapak pakai baju rapih, keren sekali seperti itu, dan mereka pembicaraannya juga tampak sangat high class seperti itu gitu ya. Saya pengen seperti mereka. Saya pengen beli perusahaan. Tapi saya nggak punya duit. Ya. Nah, tapi saya ngomong sama bos saya itu. Ya kamu, dan apa kata bos saya bilang waktu itu? Ya kamu pikir mereka-mereka yang sekarang punya duit itu dulunya langsung pakai duit gede gitu? Enggak. Mereka juga dulunya karyawan. Mereka juga dulunya nggak ngerti apa-apa. Tapi mereka belajar. Kalau kamu pengen seperti mereka, ikuti cara mereka. Kalau kamu pengen investasi, lihat laporan keuangannya. Bukan pakai cara yang lain, kata dia. Seperti itu. Jadi, dari situ sebenarnya motivasinya. Dan hari ini actually, meskipun saya katakanlah belum seperti mereka yang mainnya sudah ratusan juta dolar ya, tapi sudah separuh jalan dibanding 10 tahun yang lalu. Itulah kenapa saya bukan tidak tertarik. Sekali lagi value investing itu jangan dibayangkan beli saham lalu hold forever. Nggak selalu seperti itu. Ya, eventually kita akan exit. Ya. Tapi jangan dibayangkan beli hari ini jual besok. Tidak. Hold-nya agak lama. Jadi sebenarnya kita trading juga. Tapi kalau kita bicara investasi yang serius, dana yang besar, dan juga pengendalian risiko yang hati-hati, karena ini dana yang besar seperti itu, ya tentu saja kita tidak bisa hanya sekedar melihat chart segala macam. Kita harus mendalami perusahaannya. Kita harus hati-hati seperti itu. Dan meskipun 10 tahun yang lalu, saya beli saham itu hanya 1 juta, 2 juta, tapi oleh bos saya sudah ditanamkan mental seperti itu. Meskipun kamu mainnya dananya kecil, tapi kalau kamu pakai cara yang seperti pakai cara seperti mereka yang sekarang mainnya dana besar, nanti lama-lama dana kamu juga akan menjadi besar. Kalau mental kita sudah mental besar, kita akan jadi besar dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu, Rizka. Oke, keren. Ini jadi teman-teman juga pasti jadi termotivasi nih. Nah, Mas menyinggung soal masih value investing juga pastinya. Hal-hal apa sih, maksudnya hal-hal penting apa saja gitu bagi Mas TH yang sekiranya nggak boleh terlewatkan gitu untuk memutuskan beli suatu saham? Karena mungkin ada beberapa orang yang aku tanya, oh mereka prioritasin tentang cash flow atau mungkin yang lainnya. Nah, kalau dari versi Mas TH selama pengalaman ini apa Mas hal-hal yang nggak boleh skip sama sekali nih? Ada 3 hal. Sebenarnya ada banyak, tapi kalau misalnya disingkat ya, dipadatkan ada 3 hal. Yang pertama itu ini istilahnya Warren Buffett sebenarnya. Earning power. Earning power. Kemampuan perusahaan untuk mengenerate laba bersih ya. Cash flow sebenarnya tidak masalah. Jadi yang penting adalah perusahaan memang ada kelihatan gitu dia bayar dividen. Bukan bayar dividen, menghasilkan laba ya. Labanya itu ya besar atau tidaknya kan dilihat dari ROE ya, return on equity. Minimal 15% lah setiap tahun dan konsisten. Jadi antara 15% atau 20% syukur-syukur lebih tinggi dan itu konsisten. Kalaupun misalnya pada tahun tertentu dia turun tapi ada penyebabnya. Misalnya memang di tahun itu tuh lagi ada resesi gitu. Jadi bukan kesalahan perusahaan. Itu. Saya cenderung melihat track record dibanding prospek. Jadi meskipun perusahaan
dikatakan prospeknya bagus atau bagaimana, tapi track recordnya tidak ada, saya tidak tertarik. Yang kedua, perusahaan yang punya power of brand, kekuatan merek, kekuatan branding seperti itu. Jadi produk-produknya itu dikenal oleh masyarakat, itu juga lebih disukai daripada perusahaan yang tidak populer. Jadi perusahaannya itu dia punya nama dan dia punya merek produk seperti itu. Ya sudah pada hafalah misalnya perusahaan-perusahaan kayak Indomie, Indofood, seperti Unilever seperti itu. Tapi tidak cuma mereka ya, banyak juga perusahaan-perusahaan kecil yang sahamnya jarang orang lihat tapi sebenarnya punya merek gitu. Adira contohnya itu kan dia punya merek seperti itu. Kemudian apa namanya? Yang ketiga ya, yang terakhir dan ini sekaligus yang paling penting adalah manajemen. Manajemen. Dan ini ya susah-susah gampang ya, karena kalau di Indonesia agak susah. Kalau kita dengar grup-grup tertentu itu rasanya mereka jarang yang benar-benar. Kadang perusahaannya bagus tapi tidak berpihak gitu kepada kita sebagai pemegang saham retail segala macam. Itu bisa, tapi itu bisa dipelajari. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya sudah memenuhi ya, track record kinerjanya ada, earning power-nya bagus ya, power of brand-nya bagus, dan manajemennya bagus, ya kita tinggal hitung harga wajarnya, kalau cocok kita beli. Kurang lebih seperti itu. Oke. Friska, sebentar. Saya ke toilet dulu sebentar, tapi nggak akan sampai 1 menit. Oke. Sebentar, ya. Siap, Mas, siap. Oke, teman-teman, sambil menunggu Mas TH ke belakang, Mince coba kurasi beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Nanti Mince pilih 3 pertanyaan dulu yang akan Mince sampaikan ke Mas TH. Jangan lupa kunjungi websitenya ya, teguhdaya.com. Itu berfaedah banget, serius. Dari zaman aku masih cupu, jadi investor cupu itu, website itu udah ada dan itu banyak, jujur banyak memandu lah, ngasih banyak pencerahan. Oh iya, tenang aja, ini IG Live-nya nanti di-save ya, jadi teman-teman mungkin yang telat masuk, telat join, nanti bisa tonton dari awal. Ya, sebentar ya, kita sambil pilih-pilih pertanyaan. Ini baru kali ini nih, kita kedatangan tamu IG Live, terus izin ke belakang nih. Mas TH doang nih. Oh iya, buku-bukunya Mas TH juga terbitan Gramedia, ada semua di Gramedia ya, dan mostly itu kayaknya bestseller semua. Dari zaman kuliah itu udah ada beberapa buku, sampai sekarang pun ada. Salah satu yang bestseller itu yang cover warna hijau, aduh aku lupa judulnya apa ya. Yang terbaru ada Cult Investor juga, itu tentang psikologi investasi, itu juga bagus. Pokoknya ada banyak lah, tinggal teman-teman cek aja di Gramedia, itu ada buku-bukunya Mas TH. Buat yang mau nanya masih dipersilahkan di kolom komentar ya. Nah, oke nih Mas TH udah kembali lagi nih. Oke, Mas, mungkin satu pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita pilih nih beberapa pertanyaan dari teman-teman. Banyak banget nih. Malam ini hari Minggu libur, 1.400 orang nongkrongin Mas TH nih. Nah, mungkin di ini yang versi aku, maksudnya pertanyaan dari aku terkait outlook. Nah, ini yang paling menarik nih. Outlook 2021 dari sisi analisa Mas TH seperti apa nih? Entah dari sisi ekonomi ataupun pasar saham sendiri. Outlook-nya sangat cerah, intinya seperti itu. Intinya bisa saya katakan gitu. Jadi sekarang ini saya kasih tahu kalau ada duit, tunggu pasar turun sedikit, habis itu belanja, that's it. Tunggu sampai akhir tahun. Kenapa? Kenapa begitu? Kan gitu pertanyaannya. Karena sebenarnya saya yakin, saya nggak tahu apakah orang lain berpikir seperti ini atau tidak. Tapi inilah yang saya pikirkan. Kita tahun 2020 ini mengalami 1 tahun yang sangat sulit. Ya, meskipun memang IHSG naik lagi betul, tapi yang jadi khawatir itu sebenarnya adalah kenyataan ekonomi di lapangan itu masih ya belum pulih sebenarnya. Kinerja emiten juga sampai kuartal 3 kemarin masih pada turun segala macam. Jadi sebenarnya memang agak mengkhawatirkan karena IHSG saat ini seolah-olah ekonomi sudah pulih padahal belum. Seperti itu. Nah, jadi mengkhawatirkannya di situ sebenarnya.
Jadi kalau misalnya kita bicara jangka pendek, ya terutama karena ya kita juga sudah melihat IHSG naiknya tinggi sekali ya. Bulan November, bulan Desember, seperti itu. Kemudian kan banyak influencer-influencer itu tiba-tiba jadi hebat seperti itu gitu kan. Itu sebenarnya itu udah tanda-tanda euforia. Kalau saya baca-baca buku bahwa dan euforia itu bisa berbahaya sebenarnya seperti itu. Tapi itu kalau kita bicara jangka pendek. Jangka pendek yang apa namanya hitungan bulanan lah seperti itu. Jadi untuk Januari, Februari kita nggak tahu seperti itu. Tapi kalau kita lihat tahun 2021 secara keseluruhan, ya, sebenarnya begini loh. Sejak awal, ekonomi Indonesia, termasuk perekonomian seluruh dunia, itu tumbuh cukup pesat. Berkat apa, Friska? Berkat bantuan apa? Teknologi. Teknologi. Termasuk kita hari ini bisa seolah-olah seperti seminar, disaksikan oleh 1.500 orang. Itu teknologi. Iya kan? Teknologi itu memudahkan orang untuk berbagi, memudahkan orang untuk share. Ini kan seperti kita bisa dibilang bekerja kan. Tapi padahal saya lagi liburan, tapi saya bisa sambil bekerja. Seperti itu. Dan teman-teman kemudian memperoleh manfaatnya. Seperti itu. Nah, teknologi ini karena adanya pandemi, maka berkembangnya lebih pesat lagi. Anak-anak yang biasanya sekolah seperti biasa, sekarang mereka harus ngerti apa itu Zoom, apa itu Google Meeting, ya, karena mereka sekarang sekolahnya dari rumah. Ya saya juga sama. Sekarang saya ngerti ternyata live Instagram itu seperti itu, gitu. Nah, internet ini sekarang sudah ada sampai ke desa-desa dan seterusnya. Sejak awal, teknologi itu membantu ekonomi. Dan adanya pandemi membuat penggunaan teknologi semakin berkembang pesat. Artinya, di masa yang akan datang, teknologi akan semakin berperan, semakin berpengaruh terhadap perekonomian kita, dan ekonomi kita akan tumbuh lebih pesat lagi. Pernah ada satu tulisan yang menyebutkan bahwa adanya pandemi, adanya tren work from home, school from home, ya, dan seterusnya, konser juga katanya sekarang harus dilihatnya dari handphone seperti itu. Ponakan saya lihat konsernya Blackpink waktu itu, dia cerita seperti itu. Nah, bayangkan Friska, hal-hal yang 1 tahun yang lalu kita anggap aneh, hari ini sudah menjadi sesuatu yang biasa saja. Artinya terjadi lompatan penggunaan teknologi. Nah, seperti itu. Ada satu tulisan yang menyebutkan bahwa adanya pandemi ini membuat perkembangan teknologi kita hari ini sebenarnya harusnya, normalnya, baru akan dicapai sekitar 7 tahun yang akan datang, seandainya tidak dipaksa oleh pandemi, seperti itu. Artinya, seperti kita melompat seperti itu. Dan sekarang juga belanja online segala macam jadi lebih intens lagi kan, seperti itu. Nah, jadi dan itu pada akhirnya akan berpengaruh ke kinerja emiten di Bursa Efek Indonesia. Jadi sekarang emiten semuanya mau tidak mau harus pakai Instagram, harus pakai Zoom segala macam, dan itu memang berpengaruh positif. Jadi itu akan membuat kinerja mereka lebih baik, menjangkau konsumen lebih banyak, ya. Kemudian para karyawan perusahaannya juga bisa kerja lebih efisien. Mereka bisa kerja dari rumah, tapi bisa menghasilkan yang sama atau bahkan lebih dan seterusnya. Ketika itu terjadi pada seluruh perusahaan secara keseluruhan, kinerja mereka naik semua, ya otomatis dalam jangka panjang IHSG akan naik. Menurut saya, terlepas dari jangka pendeknya, saya pikir pada tahun 2021 ini IHSG akan break new high. Seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu jauh karena high kita itu kan 6.600 ya. Sekarang itu kan 6.000. Berarti kan cuma 10% saja. Sebenarnya gitu, nggak terlalu. Cuman ya ini 1 tahun ya, sebulan 2 bulan kita nggak tahu gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Friska.
Oke, jadi intinya cuaca tahun 2021 itu sangat cerah nih versi Mas Teha. Aminkan bersama teman-teman ya. Nah Mas Teha, aku izin untuk milih beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan dulu ini dari teman-teman online. Teman-teman dari sekian ribu yang nonton, nggak mungkin semua pertanyaan kita bisa jawab ya. Jadi aku coba pilih 3 dulu. Nah ini ada yang menanyakan nih Mas, apa bedanya multi-bagger dan value investing? Karena saya menyimak yang dibahas hampir-hampir mirip. Nah, ini istilah belakangan multi-bagger kan juga mulai muncul belakangan ini ya. Zamanku kayaknya belum begitu ini banget multi-bagger. Nah, bisa dijelasin sedikit mungkin Mas Teha? Multi-bagger itu bukan tidak ada bedanya dengan value investing. Jadi sebenarnya begini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau kita menemukan ada saham nilai wajar dia, PBV dia itu harusnya 2,0, 2 kali lah. 2 kali. Tapi harga sahamnya dia saat ini itu cuma PBV-nya 0,4. Seperti itu. Nah, berarti jauh sekali. Ibaratnya mobil Alphard tapi dijualnya pada harga Alia apa Calia itu. Pokoknya mobil yang mewah 1 miliar tapi dijualnya pada harga 100 juta. Seperti itu gitu kan. Nah, ya artinya kalau kita beli mobil itu yang harusnya harganya 1 miliar itu, tapi pada harga 100 juta saja, lalu kemudian kita jual lagi, kali ini pada harga yang benarnya 1 miliar, ya berarti kan keuntungannya sampai 10 kali lipat. Atau itu mungkin contoh yang sedikit terlalu ekstrim. Multi-bagger itu kan adalah istilah bagi saham yang kenaikannya 100% atau lebih. Jadi kenaikannya bukan lagi 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Tapi 100%, 200%, 300%, dan seterusnya. Tahun 2011, itu adalah pengalaman saya banyak sekali ketemu saham-saham seperti itu. Actually itu sebenarnya, jadi gini, saya sebenarnya sangat beruntung. Meskipun saya memulai investasi ketika itu dengan dana yang sebenarnya sangat kecil, tapi hanya 2-3 tahun kemudian, di tahun 2011 itu, saya cuan dari batu bara ketika itu. Saya beli KKGI di harga 1.700, saya jual di harga 8.000. Wow. Nah, jadi sebenarnya lompatannya di situ. Oke. Nah, karena pada tahun 2020 ini pasar crash, ada saham yang harusnya harganya 1.000 tapi dia turun sampai tinggal sisa 200 perak. Padahal sebenarnya harusnya dia harganya 1.000 seperti itu. Itulah multi-bagger. Kalau kita beli saham di harga 200 itu, lalu dia naik sampai 1.000, ya berarti kan naiknya 5 kali lipat seperti itu. Tapi tahun ini memang ada banyak peluangnya dan itulah kenapa istilah multi-bagger kemudian menjadi populer. Tapi waktu tahun-tahun 2014, 2013, saya sendiri pun nggak ketemu saham yang kemudian naiknya sampai berlipat-lipat seperti itu. Ada sih saham yang ada di bursa selalu ada saham yang naiknya berlipat-lipat, tapi sayanya nggak beli gitu loh. Seperti itu waktu itu. Karena jadi waktu itu peluangnya tidak banyak. Tapi di tahun 2020 ini memang peluangnya banyak. Seperti itu. Jadi simpelnya begini. Value investing memungkinkan kita untuk membeli saham yang di kemudian hari naik 100% atau lebih. Value investing memungkinkan hal tersebut. Saya tidak tahu metode yang lain apakah bisa juga atau tidak, tapi value investing berdasarkan pengalaman memungkinkan Anda dan juga saya untuk beli saham yang kemudian naiknya 100% atau lebih. Tapi jumlah peluangnya tidak selalu sama setiap tahun. Tahun 2020 ini memang banyak sekali saham-saham yang sangat-sangat murah yang kemudian naiknya luar biasa. Ya, tapi belum tentu nanti di tahun 2021 peluangnya sebanyak itu juga, belum tentu. Seperti itu. Oke, siap. Semoga terjawab ya Mas tadi yang nanya. Nah ini pertanyaan berikutnya bagus juga nih. Bagaimana cara mengetahui kualitas dari manajemen sebuah perusahaan? Apa bisa tercermin di laporan keuangannya? Nah mungkin ini tips sederhananya nih buat pemula-pemula yang karena manajemen ini ya susah-susah gampang seperti tadi Mas Teha sampaikan. Tapi mungkin ada sedikit tipsnya gitu Mas Teha. Tips sederhananya gini aja. Sebisa mungkin perusahaan itu jarang melakukan penerbitan saham, right issue,
IPO anak usaha atau penerbitan obligasi. Oh. Kalau kita dengar perusahaan-perusahaan kayak Unilever gitu, pernah nggak dia right issue gitu? Nggak pernah. Astra pernah actually, United Tractors juga pernah, tapi jarang sekali. Dan ketika dia right issue itu, ya beneran suntik dana seperti itu. Hati-hati juga dengan perusahaan-perusahaan yang backdoor listing. Jadi dia IPO, tapi bukan IPO, dia akuisisi perusahaan kecil, habis itu dia right issue ya. Kemudian right issue-nya itu mengambil perusahaan yang tidak listing, jadi sekarang backdoor listing seperti itu. Itu kan yang biasa dilakukan sama, saya tidak akan nyebut namanya ya, yang sekarang di penjara karena kasus Jiwasraya. Ya, Friska pasti tahu kan. Nah, itu kan caranya seperti itu, cara mereka goreng-goreng saham segala macam itu. Lalu ada juga grup yang memang right issue lagi, private placement lagi. Sebaiknya hindari. Sebenarnya ciri-cirinya ada banyak, tapi gampangnya seperti itu. Jadi cari perusahaan-perusahaan yang memang jarang atau memang tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, melainkan dia fokus sepenuhnya menjalankan usahanya. Kalau memang perusahaannya consumer good, ya dia jalanin situ. Kalau perusahaannya properti, ya dia bikin properti, konstruksi, ya dia bikin konstruksi. Fokus di situ, gitu. Bukan malah main-main sama sahamnya. Seperti itu. Oke, wah ini nih keywordnya nih teman-teman ya, catat nih kalau yang barusan nonton. Berarti dengan kata lain, seperti halnya mungkin Pak Lokeng ya, Mas TH pun kurang begitu. Maksudnya untuk saham-saham IPO seperti itu, Masnya juga bisa dibilang kurang berminat ya Mas ya, kalau untuk saham-saham yang baru launching atau IPO gitu. Kalau yang baru IPO itu kan kemudian terbang-terbang seperti itu ya, sahamnya kemudian auto reject setiap hari gitu kan, ujung-ujungnya turun lagi biasanya seperti itu. Nah saya menghindari, meskipun ujung-ujungnya turun habis itu naik lagi, orang rame lagi, jangan. Itu kita nggak tahu. Sebenarnya itu kan saham-saham yang memang naik turunnya itu bukan ditentukan oleh fundamental, tapi sama bandarnya, istilahnya seperti itu. Nah, sebagai fundamentalis, saya menghindari saham-saham tersebut. Saya beli saham yang memang saya lihat manajemennya bagus, dan so far, so good. Hasilnya kita untung kok, seperti itu. Oke, siap-siap. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, bagus juga ini. Bagaimana kasusnya nih untuk saham-saham yang PBV-nya udah tinggi, seperti mungkin Unilever, BRI, atau yang lainnya. Sebagai investor, menyikapinya gimana Mas untuk saham-saham yang PBV-nya udah tinggi, tapi sepertinya mungkin masih punya prospek kayak gitu? Ya, oke. Saya ambil contoh Unilever-nya dulu ya. Unilever ini dia tidak bisa disamakan dengan saham-saham di bursa efek pada umumnya. Dia dari sisi merek sangat kuat. Ya. Unilever siapa yang nggak tahu, sahamnya liquid ya, di bursa efek juga sudah sangat lama, produk-produknya sangat dikenal masyarakat segala macam, dan bayar dividennya juga bagus, 100% labanya sebagai dividen, dan yang paling penting adalah ROE-nya sangat tinggi. Return on equity-nya Unilever itu di atas 100% setahun. Hanya ada 4 perusahaan di bursa efek yang ROE-nya setinggi itu pun 3 di antaranya sekarang lagi turun. Jadi tinggal Unilever doang yang ROE-nya di atas 100%. Friska tahu nggak siapa aja 4 itu? 4 itu apa aja? Consumer good semua, saya kasih tahu. Yang 2 lagi apa ya? Dalam pikiranku masih 2 nih. Satu aja dulu coba sebut, selain Unilever. Kan saya bilang ada 4. Yang keduanya siapa? Tahu nggak? HM Sampurna. Sampurna. Grupnya Indofood? Ya. Enggak. Indofood 20% aja. ICBP itu sekitar 23-25%. Nomor 2-nya itu Sampurna. Tapi Sampurna juga sekarang udah turun ROE-nya. Jadi nggak 100% lagi. Yang ketiganya itu MLBI. Perusahaan bir. Ya. Dan yang keempatnya itu Delta Jakarta. Perusahaan bir juga. Tapi mereknya beda seperti itu. Nah, jadi begini, dari sekian ratus emiten di bursa, hanya ada 4 ini yang ROE-nya sangat besar. Jadi valuasinya juga tidak bisa disamakan dengan saham-saham lain pada umumnya. Sampurna
Coba lihat, coba cek. Sampurna kan sekarang harganya lagi rendah. Nggak seperti Unilever yang masih di situ. Tapi PBV-nya tinggi juga. Dan dia tidak pernah turun sampai PBV-nya itu sama dengan saham-saham second liner. 1 kali atau 2 kali, nggak pernah. PBV dia serendah-rendahnya itu 5, 6, 7 kali. Unilever juga sama. Karena pilihannya terbatas, hanya 4 itu, orang akhirnya beli situ semua. Itulah yang menyebabkan valuasinya jadi tidak pernah murah. Seperti itu. Saya sendiri actually punya saham Unilever yang saya beli di tahun 2013, masih di hold sampai hari ini. Wow. Pada harga 27.000 ketika itu, tapi sebelum stock split. Jadi kalau sesudah stock split sekitar 5.000-an sekian. Nah, secara capital gain nggak banyak naiknya. Bayangin 7 tahun saya beli di harga 5.000, sekarang dia malah 7.000-an, ya sedikit sekali gitu. Tapi dari dividen lumayan besar. Jadi apa namanya? Karena tiap tahun terima loh, itu seperti itu. Jadi kalau cuma setahun 2 tahun kecil, tapi kalau udah 7 tahun gede juga jadinya. Nah, padahal valuasinya tinggi, ya tapi kita beli dan ternyata untung juga. Itu satu untuk Unilever. Kalau untuk BRI, ya BRI itu memang bagus. Bank bagus, secara blue chip juga dia paling bagus. Di masa pandemi ini juga dia kinerjanya masih bagus ketika Astra segala macam labanya turun. Seperti itu. Memang labanya BRI juga turun sih, tapi lebih karena masalah CKPN. Cadangan kerugian penurunan nilai. Karena apa namanya ada PSAK 71 yang bikin bank itu harus mencatat CKPN itu. Jadi intinya masalah akuntansi aja, bukan karena kinerjanya benar-benar turun seperti itu. Nah, tapi saya pernah ngomong begini sama teman saya itu. Sebelum pandemi, tahun 2019, BRI 4.000-an dan tampaknya terus saja naik. Saya bilang begini, BRI memang terus saja naik, tapi percaya sama saya nanti akan ada masanya dia turun. Ketika itulah orang akan rame, akan sibuk berdebat apakah sahamnya boleh dibeli atau enggak. Akan ada orang juga yang bilang ini saham turun karena kerjaan bandar segala macam. Saat itulah baru kita beli. Kalau lagi normal lagi begini, jangan. Tunggu saja. Kapan Mas Teguh turunnya? Nggak tahu. Tapi tunggu aja. Kira-kira dia bisa turun sampai berapa? Bisa turun sampai dalam banget. Apakah perusahaannya jelek? Enggak. BRI bagus. Meskipun resesi, dia tetap bagus. Perusahaan apa namanya track recordnya selama ini sudah terbukti gitu. Tapi ketika dia turunnya bisa sangat luar biasa. Dan Friska tahu pada bulan Maret dia turun sampai berapa? Tahun 2020 ini. Sampai 2.190 rupiah. Dari harga 4.700. Turun 50% lebih waktu itu. Nah, pada saat itulah saya bilang ini murah ini. Kalau mau beli silahkan. Gitu. Bukan ketika dia di 4.000-an. Gitu. Jangan diliatin. Kalau diliatin kita seolah-olah ini kok nggak turun-turun gitu. Gitu. Kan harusnya sambil nunggu itu ya kita beli dulu saham-saham yang lain seperti itu. Nanti ada masanya saham ini turun. Ya nggak cuma BRI ya, BCA juga kan BBV-nya sangat tinggi. Tapi pada bulan Maret dia pernah turun juga sangat luar biasa sampai tinggal 20.000 perak waktu itu. Nah saat itulah kita bisa beli, lalu hold saja tunggu sampai jangka panjang. Jadi BRI tidak seistimewa Unilever. Jadi PBV-nya dia yang sekarang tinggi itu memang mahal. Tapi nanti akan ada masanya, meskipun saya tidak tahu kapan. Akan ada masanya dia turun, valuasinya murah, saat itulah kita bisa beli. Oke, jadi memang kasusnya untuk Unilever sendiri nggak bisa disamakan ya Mas ya dengan saham-saham yang ada di bursa pada umumnya. Nah ini satu pertanyaan terakhir, udah nggak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam. Ini pertanyaan bagus nih. Izin bertanya Mas untuk screening saham bagaimana caranya? Karena kan kita tuh banyak banget nih Mas TH saham di bursa kita sekarang udah 700 lebih. Nah selama ini pengalaman Mas TH untuk screening saham sampai bisa mau menghitung valuasinya itu dari mana dulu nih langkahnya gitu? Nah sebenarnya begini, saya kadang-kala malah balik bertanya gitu seperti itu. Kalau kita tidak melakukan screening saham, kalau kita tidak membaca laporan keuangan, lalu kerjaan kita sebagai investor ngapain? Sebenarnya gitu loh.
Apakah ngeliatin saham dari pagi sampai sore? Itu bukan kerjaan investor. Iya. Itu kerjaan pemula. Seperti itu. Saya juga sama dulu. Waktu pemula seperti itu kerjaannya. Screening saham itu kita nggak pakai alat-alat atau software apapun. Jadi bisa dibilang secara manual, ya meskipun saya punya tim sih ya. Jadi saya tidak mengerjakannya sendiri. Saya dibantu sama asisten seperti itu. Tapi sebenarnya tidak sesulit itu dan juga tidak butuh waktu selama itu. Ya. Laporan keuangan itu kan pada intinya cuma satu. Kita harus tahu ini perusahaannya untung atau tidak. Tidak. Dan untuk lihat perusahaannya untung atau tidak, ya langsung saja ke bagian laba bersih. Seperti itu. Jangan lihat RTI, jangan lihat data-data yang katakanlah sudah udah jadi seperti itu. Selalu biasakan baca laporan keuangan karena seringkali ada data-data yang tidak tampil di software-software. Jadi kita harus lihat selalu sumber pertama seperti itu. Nah, tapi ya itu, begitu kita lihat laporan keuangan, begitu kita laba bersihnya, oh labanya kecil nih, atau labanya turun, atau perusahaannya rugi. Lalu kita lihat laporan tahunannya, ternyata dalam 5 tahun terakhir dia memang jelek, rugi terus, seperti itu. Ya sudah, selesai analisanya. Hanya beberapa detik saja. Seperti itu. Jadi betul, ada 700. Ada 700. Tapi kalau satu laporan keuangan kita baca 5 detik, 5 detik. Jadi enggak, pertama-tama kan kita downloadin dulu satu-satu, ya kan? Seperti itu. Nah, ya jadi kita juga harus punya ini sih, koneksi internet yang bagus. Tapi filenya kan kecil-kecil itu. Enggak seperti kalau kita nonton YouTube yang makan sampai berapa giga seperti itu. Itu filenya kecil-kecil. Nah, cuman 1 mega, 2 mega seperti itu. Nah, lalu baca laporan keuangan itu saya bisa loh. Dalam 1 jam itu bisa membaca sampai 50 laporan keuangan. Wow. Seperti itu. Kenapa kok bisa cepat? Karena udah biasa, Friska. Kalau memang baru kalau masih baru banget, iya. Logikanya samalah seperti kita lihat ibu kita di dapur. Ibu kita motong cabai, motong bawang, kok kayaknya cepet banget gitu loh. Seperti itu. Kalau saya ya pelan-pelan karena nggak pernah sebelumnya gitu. Tapi kenapa beliau bisa cepat seperti itu? Karena udah biasa seperti itu. Nah, laporan keuangan itu yang bagus-bagus itu kita simpan, lalu baru analisa lebih lanjut. Kita baca utangnya bagaimana, kita baca ekuitasnya apakah memang dari akumulasi saldo laba ataukah karena ada reg issue. Kemudian cash flow-nya bagaimana, utangnya debt to equity rasionya bagaimana, kemudian apakah ada penjualan aset atau semacamnya yang bikin labanya jadi naik, dan seterusnya. Itu baru agak lama untuk satu laporan keuangan sama dokumen-dokumen ininya. Mungkin bisa makan waktu sekitar 10 menit lah, seperti itu. Nah, tapi kemudian begitu dapat, makanya value investor seperti saya itu kadang-kadang ya pilihan sahamnya aneh-aneh memang. Tapi itu bukan asal-asalan. Memang kita gali gitu loh. Memang kita baca semua laporan keuangan satu-satu sampai akhirnya, oh ini memang sebenarnya saya nyebutnya mutiara terpendam itu. Yang saham bagus, yang sebenarnya harganya harus sangat tinggi, tapi harganya saat ini sangat malah jauh lebih murah. Multi bagger jadinya ketika kemudian kita beli dan dia naik banyak. Intinya adalah kalau kita tidak membiasakan dari sekarang membaca laporan keuangan dan selalu pengen hasil yang instan, jadi hanya melihat data-data di sekuritas RTI, ya sampai kapanpun tidak akan terbiasa gitu loh, Rizka. Jadi biasakan dari sekarang sampai nanti ya seperti yang tadi saya katakan, baca laporan keuangan cuma beberapa detik, langsung bisa kita simpulkan apakah memang sahamnya bagus atau tidak, apakah sahamnya boleh dibeli atau tidak, seperti itu. Memang tidak akan langsung. Memang pada awal-awal baca 700-an emiten itu akan butuh waktu cukup lama seperti itu. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, biasanya saya membuat analisa triwulanan, karena laporan keuangan itu kan keluarnya 3 bulan sekali. Setiap kuartal seperti itu. Itu nggak nyampe 1 minggu. Nggak nyampe 1 minggu. Dan yang perlu dicatat juga, kan kita ngerjainnya nggak tiap hari. 3 bulan sekali aja. 3 bulan sekali. Bayangkan kalau laporan keuangan keluarnya tiap bulan. Pusing. Untungnya enggak. Hanya 3 bulan sekali aja. Loh, masa sih selama
selama waktu 3 bulan itu kita nggak bisa ngeluangkan waktu barang 1 minggu untuk katakanlah baca-baca seperti itu. Kita kan nggak sibuk yang bagaimana seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu, Friska. Oke, wah ini mencerahkan banget nih jawabannya. Memang bisa karena terbiasa. Awal-awal mungkin kita pemula, banyak pemula, aduh baca laporan keuangan tuh tebel, lama, segala macem. Ya memang awalnya semua juga seperti itu. Dulu Mas Teha juga pasti merasakan perasaan sama juga. Nah Mas Teha di 5 menit terakhir ini mungkin boleh minta izin untuk memberikan closing statement-nya nih, sekalian wejangan untuk teman-teman investor yang notabene masih pemula, biar mereka bisa terus optimis dan bisa survive ya. Paling nggak investor saham itu kan harapannya kita ya pasti bisa berinvestasi seumur hidup bahkan sampai diwariskan. Tapi untuk bisa survive sepanjang itu selama seperti Mas Tia seperti sekarang tuh pasti kan lika-likunya banyak banget. Nah boleh tuh Mas wejangannya dan closing statement-nya sekalian. Ya, jadi begini. Tadi saya sudah cerita sama Friska bagaimana di bulan Maret saya ngomong sama teman-teman saya, nggak apa-apa, nanti pasar akan naik lagi. Jangan takut. Setiap terjadi market crash, setiap terjadi resesi, pada akhirnya ekonomi akan pulih, pada akhirnya IHSG akan naik. Jangan takut, saya bilang. Pada akhirnya ekonomi pulih. Dan ya alhamdulillah saya juga dihitung dari bulan Maret itu sampai hari ini ya sudah profitnya luar biasa. Tapi kalau dihitung secara year to date dari awal tahun ya profitnya normal saja karena kan rugi dulu gitu ya di bulan Maretnya. Nah, tapi kan itu pada bulan Maret, pada bulan April. Tapi dalam 2 bulan terakhir ini yang terjadi sebaliknya kan, IHSG naik terus. Seperti itu. IHSG naik terus, nyari duit rasanya gampang banget dari saham itu. Ya, nggak usah analisa, pokoknya beli aja, naik tuh. Karena sekarang saham yang bagus, saham yang jelek, semuanya naik. Ada juga yang bilang karena dipom-pom apa segala macam. Seolah-olah main saham gampang. Seperti itu. Tapi, sebagai, ya bisa dibilang senior ya, kalau misalnya perbandingannya sama teman-teman yang memang baru buka rekening tahun ini, saya bisa katakan bahwa saham itu, investasi saham itu dibilang mudah? Enggak. Dibilang susah juga? Tidak. Tapi pada perjalanannya akan ada susahnya, akan ada mudahnya. Seperti itu. Dan itu terjadi secara silih berganti, siang dan malam. Jadi teman-teman, yang saya harap sih, karena memang sekarang kondisi pasarnya bagus, lagi pada cuan semua, ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi nanti akan ada masanya teman-teman rugi. Saya bukannya mendoakan, tapi memang seperti itu. Memang seperti itu. Jauh sebelum tahun 2020 ini, jauh sebelum akhirnya kita merasakan market crash di bulan Maret itu, saya udah ngomong sama semua orang. Pada akhirnya nanti kita akan mengalami resesi dan kita harus siap, saya bilang. Seperti itu. Justru ketika resesi itu terjadi dan kita bertahan, ya saat itulah kita sudah lulus sebagai investor. Udah bukan pemula lagi, seperti itu. Kalau teman-teman belum ngerasain, berarti belum, masih sekolah itu. Seperti itu. Nah, saran saya adalah, sekali lagi kita nggak tahu besok IHSG akan naik atau turun. Besok kan hari Senin, pasar buka lagi. Saya nggak tahu besok apakah naik atau turun. Tapi pada suatu hari nanti akan ada masa di mana IHSG turun banyak. Akan ada masa di mana teman-teman mungkin menderita kerugian. Tapi itu bagian dari perjalanan. Ketika teman-teman merasa sangat pesimis, ingat bahwa saya sudah pernah mengalami itu semua dan saya sampai hari ini masih bertahan. Kayak gitu saya bilang. Tapi sebaliknya, ketika hari ini teman-teman merasa main saham itu sangat mudah, karena memang beli saham apapun naik terus seperti itu, ya saya kasih warning juga. Pasar tidak selalu seperti sekarang. Tidak. Akan ada naik turunnya. Naik terus, ya, tapi nanti akan ada masa turunnya. Dan ketika turun itu terjadi, nggak apa-apa. Itu normal. Seperti itu. Bukan salah siap. Naik seperti itu. Jadi, closing statement saya adalah, selamat datang di pasar modal. Ya. Nikmati keuntungan hari ini, karena besok kita nggak tahu bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Tapi ketika, ketika nanti masa-masa sulit itu terjadi, ingat bahwa itu adalah bagian dari perjalanan. Teman-teman hanya perlu bertahan, pada akhirnya kita semua insya Allah akan sukses di pasar modal. Seperti itu. Siap. Thank you banyak
thank you banget ini Mas Teha ya. 30 detik Ya, oke, terima kasih, terakhir Rizka. saya mau mengucapkan terima kasih banyak Mas Teha atas waktunya. Buat teman-teman yang bertahan hampir 2.000 orang malam ini, keren banget, luar biasa. Mantengin semua sharing-sharing Mas Teha juga. Terima kasih sekali. Ini aku izin untuk save IG live-nya Mas, biar bisa jadi pahala yang mengalir terus nih, ditonton banyak ribuan orang ke depannya. Oke, sekali lagi terima kasih. Stay safe di Cirebon ya Mas Teha. Salam untuk keluarga di Cirebon juga. Saya tutup dulu. Assalamualaikum. See you Mas Teha. Waalaikumsalam. Bye.